Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berbuat dosa merasa nggak mengganggu manusia lainnya, tapi kamu jangan lupa maksiat yang kau lakukan menjadi penyebab keburukan buat orang lain. Kalau di negeri kita kan lagi beragam ini. Ketika syariat ditegakkan jadi cibiran dan kasak-kusuk massa di pojokan negeri ini. Tapi ketika maksiat menjadi sebuah hal yang biasa karena orang luar negeri pun melakukan, itu kan hak asasi manusia. Orang nikah di bawah umur habis dibully. Anak kecil atau orang yang masih muda nikah sama orang yang tua jauh, jadi omongan. Kadang-kadang membuat kita bingung. Bicara poligami, demo semua orang. Ketika banyak orang mempertontonkan keanehan, laki-laki suka laki, perempuan suka perempuan, itu sih hak mereka. Ini kan bahaya ya. Makanya mereka merasa kan kami nggak mengganggu orang, kami nggak merusak orang. Apa yang kami lakukan urusan kami sendiri, iya. Cuma dalam Islam ini kan ada kabar tentang buruknya tingkah laku tersebut yang menjadi penyebab terhalangnya nikmat. Allah terbalikan itu negeri Sodomi itu. Kenapa? Karena sudah masyarakat itu sudah melegalkan yang Allah haramkan, sehingga yang tidak melakukan pun kena. Bencana alam yang tak bisa diprediksi oleh alat-alat secanggih apapun. Di negeri kita sempat ada, bukan tidak. Gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, sampai pergeseran bumi, likuifaksi, membuat geleng pala para ahli dari Jepang tentang masalah gempa ini. Belum ada di bumi manapun kejadian seperti ini. Tapi kan kalau buat Allah mungkin, semuanya mungkin, itu yang dimaksud. Kalau Allah sudah murka karena tingkah laku yang kau lakukan ini, ima terhalang rezekimu, ima datang bencana untuk kalian. Itu yang kita nggak inginkan. Ustaz, tapi kan nggak semua paham sampai ke sana, Ustaz. Karena diantara kami sudah mulai mengerti bahwa konsekuensi ibadah itu kan diijabah. Kami merasa ibadah kami sudah benar saja. Salat kami di Adwaus Sunnah, ibadah kami di masjid-masjid di tempat kami ini insya Allah merujuk kepada apa yang dikatakan syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tapi jujur Ustaz, kami tetap merasakan kok kayaknya rezeki seret. Teman kami sholatnya, ya saya berani adu sholat sama dia saja. Banyakan saya kali. Kalau bicara doa, dia paling buku doanya apa sih, doa biasa. Semua macam-macam dari doa dan wirid. Saya punya kan. Itu berapa cetakan masalah doa saya punya. Kumpulan doa-doa sunnah ada sih. Kumpulan doa dari Quran ada. Dia merasa sudah maksimal melakukan sesuatu yang benar, cuma nggak merasakan efek kebenaran yang dia inginkan. Ini terjadi. Gimana menyikapinya, Ustaz? Nah, ulama kasih nasihat ke kita. Ternyata yang menghalangi rezeki kita, yang bikin seret rezeki kita, itu adalah yang pertama, itu ujian. Orang suka lupa hidup ini ujian. Ya memang hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita lupa hidup ini untuk diuji. Kita kan sedang berjalan menuju Allah. Dulu petinggi tabi'in Qadi bin Iyad, beliau bertanya sama orang tua ketika beliau masih muda itu, wahai orang tua, berapa usiamu sekarang? Usiaku sudah 60-an lah. Sudah dekat waktunya kau berjumpa dengan yang kau tuju, Allah. Beliau mengatakan bahwa memang hidup ini perjalanan. Kita berjalan menuju Allah, dan makin mendekati umur batasan makin kita dekat dengan Allah. Rasulullah SAW ini kabarkan. Sehingga kamu yang harus tahu ketika kamu berjumpa dengan Allah nanti apa yang kau bawa.
Karena Allah sudah kasih kabar tentang hal-hal yang indah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Allah sendiri yang bilang kan, ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kalau kau nanti mendatangiku, mendatangi Allah, Allah yang bilang. Bi qurabil ardi khataya, kau bawa dosamu yang seluas langit dan bumi karena kau lakukan itu. Memohon ampun kepadaku nanti di akhirat. Hei, selama kau tak berbuat syirik kepadaku, kan ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Yang saya ingin garis bawahi, kita akan mendatangi Allah gitu lah. Entah apa yang kita bawa nanti, dosa seluas langit dan bumi atau pahala seluas langit dan bumi. Yang kita baca pahalanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, betul? Yang kita lakukan qobliyah subuh, sehingga Nabi nggak pernah meninggalkan sunnah ini walaupun dalam kondisi safar, karena besarnya pahala. Yang pasti kita bakal mendatangi Allah. Maka jangan heran kalau sekarang kita diuji sama Allah supaya kita dapat kemuliaan di akhirat nanti. Nabi sudah katakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis sahwa. Karena surga yang kau inginkan di dunia ini dikelilingi oleh yang tidak kau suka. Tapi neraka yang tak kau inginkan akan dihiasi oleh sesuatu yang kau inginkan. Jangan terkecoh. Datangi kebaikan walaupun berat terasa, jauhi kemaksiatan walaupun susah untuk meninggalkan. Yang pertama itu ujian. Ya. Jadi jangan sampai suuzon nih, Allah halangi rezekimu itu karena memang ini ujian. Keumuman dalil sih maksiat. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh tadi. Tapi dalilnya apa, Ustaz? Di surat Al-Fajr ayat 15-16. Ketika Allah berfirman mengabarkan tentang kondisi manusia, Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi memang sudah termaktub 14 abad yang lalu, manusia itu lupa. Allah katakan, hei manusia, idza mabtalahu rabbuh, kamu itu kalau dikasih rezeki oleh Allah, fa akramahu wa na'amahu, dalam kondisi mulia dan nikmat yang terasa, fa yaqulu rabbi akraman, kamu berkata Allah memuliakan kamu, pasti begitu. Tapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau dibalik, kamu dikasih nikmat cuma sedikit dan memang tidak enak, kau akan berkata rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku kamu. Padahal ini ujian. Kadang Allah kasih manusia nikmat dan Allah muliakan dengan nikmatnya. Kadang Allah kasih orang nikmat tapi Allah uji dia dengan hal yang gak suka dengan nikmatnya. Gak usah jauh-jauh lah, di belakang kita ada sawah terbentang gitu. Kalau lagi airnya cukup, panennya raya, Rabbi akraman. Tapi kalau lagi mulai tumbuh, airnya habis, panennya gagal, Rabbi ahanan. Itu manusiawi sekali. Orang menganggap bahwa hidup ini ya sukses ya gagal, kaya atau miskin. Padahal maksud Allah bukan, hidup ini ujian. Mungkin kamu sukses, mungkin kamu gagal, mungkin kamu kaya, mungkin kamu miskin. Tapi Allah nggak peduli. Yang Allah inginkan ketika kamu sukses atau kaya, bisakah engkau bersyukur? Atau ketika engkau dalam kondisi gagal atau engkau tersungkur, bisakah engkau bersabar? Intinya sih itu. Karena ada orang masuk surga karena syukurnya kepada Allah, tapi ada juga yang karena sabar dengan ujian. Bahkan surga itu identik sama ujian yang tidak mengenakan. Kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin, kata Rasul. Orang-orang yang diuji oleh Allah. Bukan berarti orang kaya nggak masuk surga, masuk. Kalau uangnya jelas, betul ya. Ya kalau uangnya nggak jelas, walaupun sedekah dirutinkan, romana kayaknya jalanan remeng kita ke sana. Nggak jelas sampai ke surganya. Itu yang pertama ditekankan. Ya, supaya dia tahu
rezekimu ini terhalang karena kemaksiatan atau memang karena ujian yang Allah ujikan. Yang kedua, terhalang rezekimu karena memang Allah tahu yang terbaik untukmu. Maksudnya gimana, Ustaz? Apapun yang kau rasakan di muka bumi ini adalah nikmat. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya. Allah sendiri yang mengatakan Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, bahwa Allah itu kasih rezeki, lapangkan rezeki seseorang itu ya, ini liman yasha, sekehendak Allah. Kita nggak bisa ngatur. Ada masyiahnya Allah. Jadi sudah hak Allah, makhluk nggak bisa komplain. Enak banget sih jadi Sulaiman, udah nabi tajir lagi. Saya kok enggak ya. Udah nggak usah bawel, nikmatin aja udah. Terserah Allah mau ngasih kaya Sulaiman. Ya kalau Sulaiman kaya, bae mah wajar tatno si Korun. Udah hancur agamanya cuma tajir tat. Kayaknya nggak bener nih Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum mau ngoreksi Allah. Antum jangan kayak orang yang ngelihat pohonan buahnya kecil, pohonnya gede. Buahnya gede, pohonnya kecil. Jangan suka komplain begitu sama Allah. Ya kan kalau logikanya manusia wajar Ustaz. Kalau saya tidur di sebuah ranting yang rindang dari pohon beringin yang besar. Ketika itu saya lihat di sawah sana ada pohon-pohon merambat yang buahnya besar. Melonkah, semangkakah? Hati saya berkata, kayaknya ini ada yang salah ini. Ini pohon yang saya nyender gede, buahnya kecil-kecil. Ini depan saya pohon merambat kecil, buahnya gede-gede. Ini apa Allah yang salah? Apa malaikat yang keder waktu begini? Komplit. Daripada pusing tidur dah, ngadem enak, angin sepoi-sepoi pinggir sawah, pohon rindang, tidur enak. Nggak berasa buah beringin jatuh tepat di hidungnya. Allahu Akbar, betul. Kalau buah beringin segede semangka udah bonyok saya betul. Ya, kalau Allah tuh mau ngasih hidayah mah gampang. Digigitin aja orang mesti pikir tuh. Jangan ngajarin Allah. Allah juga tahu buah gede nggak mungkin pohonnya kecil, makanya dibikin ngerambat, nggak berbatang. Allah tahu, bukan tidak. Jangan salahkan Allah, dan kamu jangan atur Allah. Ada masyiahnya Allah. Allah tahu. Ini anak Pak Tani yang nggak kaya seperti pejabat di tengah kota sana. Lihat hitung-hitungan gaji dari mulai nikah sampai anak bererot tiap tahun satu gitu. Romanya income-nya nggak nambah gitu. Karena tergantung dari panen, tapi anak semua jadi orang loh. Padahal kalau lihat makanannya, ya ilahi Rabbi, nggak sampai 4 sehat 5 sempurna. Ada aja yang kurang. Itu nasinya, masya Allah, semunjung-munjung kayak Jabal Uhud. Kalau melauk-lauknya masa ketemunya namanya di kampung betulnya. Tapi kalau kita lihat anak orang kaya sampai bingung tiap buka tutup saji bingung makan apa ya, saking banyaknya makanan. Udah bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Orang kaya. Tapi anaknya lihat menuhin penjara, sekolah gagalin. Jadi saya bingung. Gak usah bingung, hidup jalanin aja bro, gak usah bingung. Ada masyiahnya Allah, Allah yang mengatakan begitu. Makanya kalau kamu nanti lihat orang nggak bener ibadah, nggak pernah sama Allah, nggak kenal rezekinya gampang, Nabi nasihatin. Kata Nabi dalam sebuah riwayat yang sahih, sebagian mengatakan hadis ini hasan, Allah musta'an. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim di kitab Al-Awliya
Al Hasan bin Yahya Al Husaini bin Sidki bin Abdullah mengatakan hadis ini jaiz dari Anas bin Malik. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa